Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan isi kitab At-Tibbun Nabawi. Kitab At-Tibbun Nabawi ini disusun oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu adalah murid dari Ibnu Taimiyah, menyusun kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Ibnu Taimiyah itu mengobati orang yang kesurupan karena jin gitu. Orang yang kena jin, kemasukan jin. Ternyata orang yang kemasukan jin itu sudah ada pada zaman dahulu ternyata. Dan Ibnu Taimiyah itu mengobati mereka. Orang yang kena jin itu diceritakan kepada Ibnul Qayyim Al-Jauzi beberapa kali. Penjelasan itu kalau sahabatku punya, sebagaimana kitab yang saya punya, itu adalah halaman 52 sampai halaman 53. Awalnya Ibnul Qayyim menceritakan bahwa mengobati orang yang kemasukan jin atau makhluk halus lah enaknya. Yang kemasukan makhluk halus itu biasanya tergantung kepada kekuatan jiwa orang yang mengobati. Jadi kalau orang yang mengobati itu adalah memiliki kekuatan iman yang kuat, hati yang kuat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu cukup dengan memerintahkan supaya orang untuk datang kepada orang yang sakit dan mengatakan, ayo kamu keluar, gitu aja, maka makhluk halus itu sudah keluar sendiri gitu. Diceritakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwa cara mengobati orang itu macam-macam. Ada yang cukup dengan mengatakan ukhruj minhu, keluar kamu dari tubuhnya si fulan, gitu aja kadang sudah keluar dia. Ukhruj minhu, keluar kamu, gitu aja sudah keluar. Atau ada orang yang mengatakan bismillah, keluar kamu, gitu aja sudah keluar. Ada juga yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, itu sudah keluar. Diceritakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah dia mendengar bahwa Syekh atau Ibnu Taimiyah pernah dikasih tahu bahwa ada orang yang kemasukan jin lah, ada orang yang kerasukan. Lalu Ibnu Taimiyah mengutus seseorang untuk datang kepada orang yang kerasukan itu dan katakan kepadanya, saya menyuruhnya keluar. Jadi orang yang diperintahkan oleh Ibnu Taimiyah itu mengatakan kepada orang yang kerasukan itu atau jin yang ada di dalam orang itu, yang memasuki orang itu, mengatakan, Syekh memerintahkanmu untuk keluar. Hanya dengan mendengar Syekh gitu aja, hanya dengan mengatakan Syekh memerintahkan supaya kamu keluar, maka dia sudah keluar sendiri. Lah kok bisa begitu? Iya, karena kekuatan dari Ibnu Taimiyah atau kehebatan, pamor, keimanan, ketakwaan dari Ibnu Taimiyah, sehingga makhluk halus pun itu sungkan, takut kepada Ibnu Taimiyah. Dan kadangkala pula, ini diceritakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kadangkala Ibnu Taimiyah itu tidak harus memerintahkan orang, tapi dia sendiri atau beliau sendiri yang mendatangi orang yang kesurupan itu. Misalnya dengan mengatakan bahwa ukhruji fa inna hadza la yahillu laki. Ukhruji fa inna hadza la yahillu laki. Gitu aja kadang sudah keluar. Dan kadang pula Ibnu Taimiyah itu harus dengan cara memukul, tapi memukulnya bukan dengan memukul yang keras. Jadi dipukul orang itu supaya dia keluar. Atau pada saat yang sama kadangkala pula Ibnu Taimiyah membisikkan ayat Al-Quran di telinga orang yang kesurupan tadi itu dengan mengatakan, mengutip Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dibacakan berulang-ulang kali di telinga orang yang kesurupan itu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dan kadangkala juga dibacakan ayat kursi. Kadangkala pula dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Diceritakan bahwa pernah suatu saat ketika dibacakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, itu terjadi dialog dengan Ibnu Taimiyah. Ketika terjadi dialog, maka Ibnu Taimiyah memukul di lehernya itu dipukul-pukul oleh
Ibnu Taimiyah, sehingga banyak orang yang menyangka pukulannya itu begitu kuat, seolah-olah orang yang dipukul, yang kemasukan itu meninggal. Maka pada pertengahan memukul itu, orang itu mengatakan, yang kemasukan jin itu mengatakan, saya tidak mau keluar karena saya mencintainya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, tetapi orang yang kau masukin itu tidak mencintaimu. Walaupun kau menyukainya, tapi orang yang kau masukin itu tidak menyukaimu. Gitu. Kata ruh tadi itu, kata jin tadi itu mengatakan, aku ingin haji bersama dia. Ibnu Taimiyah mengatakan, tapi dia tidak ingin haji bersama dirimu. Gitu. Ya sudahlah, kalau begitu saya keluar, kata jin. Kalau begitu saya keluar, karena menghormati dirimu, karomatan lak, karena menghormati dirimu. Kata Ibnu Taimiyah, kalau kamu keluar itu bukan karena diriku, tapi karena ta'atan lillah, tapi karena taat kepada Allah dan juga wali rasulih, karena taat kepada rasulnya. Jadi bukan karena kamu menghormati diriku gitu. Ya sudah, kalau begitu saya tak keluar. Fa ana akhruju minhu, kalau begitu saya akan keluar saja. Kemudian ketika dia sudah keluar, maka orang yang kerasukan tadi itu bingung, dia noleh kanan, noleh kiri, lalu dia mengatakan, loh kenapa saya bisa ada di hadapan Syekh? Kenapa saya ada bisa di hadapan Ibnu Taimiyah? Lalu orang banyak mengatakan, karena kamu ingin dipukul oleh Syekh, oleh Ibnu Taimiyah. Loh, saya salah apa? Saya punya dosa apa? Wong saya tidak punya dosa, kok saya dipukul? Nah, lalu diceritakanlah pada proses kejadian itu. Dan orang yang dipukul itu tidak merasa kalau bahwa dirinya dipukul, karena dia memang sedang kerasukan tadi itu. Wahai sahabatku, kita manusia itu harus memiliki kekuatan batin bahasanya, supaya kita itu tidak dirasuki oleh sesuatu yang lain. Kadang kita banyak orang yang kerasukan. Ada orang kerasukan itu sebabnya apa? Itu sebabnya adalah karena jiwanya menjadi lemah. Jiwanya lemah. Saya pernah suatu saat di pesantren, ada seorang anak itu yang linglung, dia bingung karena dia bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena dia diputus oleh pacarnya. Karena dia diputus oleh pacarnya, lalu dia ini bingung, dia memikirkan, dia merenung, dia melamun. Nah, pada saat dia melamun, merenung itulah ada setan datang, dia kerasukan. Nah, karena kerasukan ini, maka yang terjadi adalah dia oyeng karena ada sesuatu yang mengendalikan dia. Dan itulah yang disebut dengan jin. Jin mengendalikan dirinya ini. Dan akhirnya karena diobati oleh kiai, maka dia ini sembuh. Artinya bahwa kenapa dia bisa kerasukan? Dia bisa kerasukan itu sebabnya yang pertama adalah karena hatinya lemah. Hatinya lemah, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya kosong. Ketika hatinya kosong, maka dia gampang dirasuki itu. Pada saat yang sama itu bisa juga disebabkan karena ada pikirannya yang dia tidak tenang. Pikirannya tidak menjadi tenang karena dia sedang menghadapi masalah. Itulah sebabnya kadang ketika ada orang tertabrak motor misalnya, ketika dia ditanya, kamu sadar nggak kalau tertabrak motor? Dia tidak sadar. Karena perasaannya, saya sedang memikirkan sesuatu, seolah-olah ada orang yang memanggil saya, dan ternyata ketika saya menoleh, tiba-tiba ada orang yang nabrak. Itu artinya bahwa dia pikirannya sedang kacau karena dia memikirkan sesuatu, maka ada sesuatu yang lain yang menjadikan dirinya itu tidak bisa konsentrasi. Karena itu, wahai sahabatku, isi hati kita itu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pikiran kita tidak dikacaukan oleh sesuatu. Isi hati kita dengan kekuatan. Kalau kita punya masalah, yakinlah bahwa masalah itu sebenarnya adalah bagian dari diri kita ini untuk naik level. Yakinlah bahwa kalau misalnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar bahwa ujian itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang kuat. Berarti kita ini adalah orang yang kuat. Karena kita adalah orang yang kuat, kita harus menjalani ujian itu dengan tenang, dengan santai, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hati kita ini kosong. Karena ketika hati kita ini kosong, maka yang terjadi adalah kita bisa, dalam bahasa orang sekarang itu, kerasukan. Dan cara mengobati orang kerasukan itu biasanya ditentukan dari orang yang mengobati. Kekuatan orang yang mengobati. Ada orang yang mengobati, malah diikuti, dibacakan ayat kursi, malah orang yang diobati itu malah ikut-ikutan membaca, sehingga kita menjadi bingung.
Kasus Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita, dan dalam penjelasan kitab ini kadangkala mengobati orang kayak begitu ditentukan dari kekuatan hati, ketakwaan hati, kesolehan seseorang. Sehingga cukup dengan mengatakan, Ibnu Taimiyah guruku menyuruhmu keluar, gitu aja sudah takut dia. Coba ingat bagaimana Umar bin Khattab yang dia ditakuti oleh setan. Kenapa demikian? Karena kekuatan iman dari Umar bin Khattab itu. Dan di sini diceritakan, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ukhruj adullah. Ukhruj aduwallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengobati itu dengan mengatakan ukhruj aduwallah. Keluar kamu wahai musuhnya Allah. Saya adalah Rasulullah. Itu sudah keluar itu. Jadi ada orang yang memiliki kekuatan itu cukup mengatakan demikian sudah keluar. Tapi kalau ada sebagian yang lain, misalnya Ibnu Taimiyah juga kadang-kala membacakan ayat afahasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Kadang dibacakan ayat kursi, kadang dibacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kadang dibacakan itu. Kalau tidak, maka dipukul-pukul lehernya itu disuruh keluar. Tapi kalau kita yang mengobati itu kadang lemah hatinya juga, kadang dipermainkan juga. Wahai sahabatku, intinya adalah bahwa kuatkan hati kita, kuatkan iman kita, jangan sampai kosong, jangan sampai melamun, jangan sampai menjadikan pikiran kita itu pergi kemana-mana, tapi kuatkan kalau kita punya masalah, kita bisa mengatasi masalah itu selama kita sabar dan tawakal dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita harus dipenuhi dengan zikir kepada Allah, jangan sampai kosong. Ketika kosong, hati-hati, bisa kerasukan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.